Oke teman-teman, jadi hari ini kita bakal mempelajari unsur dan prinsip dasar desain grafis, tapi yang akan dibahas hari ini mengenai unsur dasar dari desain grafis terlebih dahulu. Oke? Sebentar. Nah, desain grafis adalah bentuk komunikasi visual yang memanfaatkan elemen grafis seperti gambar, teks, warna, dan sebagainya untuk menyampaikan sebuah informasi secara efektif. Contoh penerapan desain grafis selain pada kemasan produk dapat ditemui di poster, papan iklan, brosur, dan masih banyak lagi. Nah, dalam desain grafis tentu memiliki unsur dasar dari sebuah desain grafis. Ada 6 yang bakal kita bahas. Yang pertama ada titik, garis, bidang, warna, tekstur, sama ruang. Nah, setelah ini kita bakal menjelaskan atau menelaah satu persatu dari unsur-unsur desain grafis ini. Yang pertama kita dari titik dulu. Nah, titik. Titik adalah suatu bentuk kecil yang nggak mempunyai dimensi. Umumnya titik berbentuk bundaran sederhana, mampat, nggak bersudut, dan tanpa arah. Bahkan dalam sebuah desain grafis itu sebenarnya titik itu jarang terlihat karena titik itu biasanya membentuk sebuah sudut atau ujung-ujung pada sebuah garis. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di pinggir. Di pinggir gambar ini ada sebuah persegi. Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan kan ya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, dalam sebuah persegi ini, sudut-sudutnya itu dibentuk oleh sebuah titik. Nih, yang dibulatin ini adalah titiknya. Oke? Paham? Aman ya? Kita next ke garis. Oke. Dalam garis adalah hubungan atau gabungan beberapa unsur titik yang saling sejajar, sehingga membentuk suatu kesatuan. Unsur garis akan selalu ada di setiap desain. Bisa berbentuk garis panjang, pendek, lurus melengkung, tebal, tipis, putus-putus, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman dengar kata garis, jadi garis itu bukan cuma garis lurus kayak gini. Ini sebutnya garis juga. Nah, tapi untuk bentuk-bentuk lainnya, kayak contohnya ini, yang kedua, yang apa ini namanya, rege-rege ini. Nah, ini juga bisa disebut oleh garis. Yang penting dia memiliki dua ujung. Nah, terus juga setelah rege, jadi garis itu nggak cuma kaku loh, kayak gitu, tek, nggak. Tapi untuk garis yang melengkung kayak gini, kayak naik turun gunung lewatin lembah ini, nah ini juga disebut garis juga. Oke? Okay? Itu kalau misalnya ada garis. Nah, kalau misalnya bidang, bidang merupakan garis yang ujungnya saling bertemu dan membuat area tertutup. Unsur yang satu ini juga sering digunakan dalam desain. Bidang menempati ruang dua dimensi atau dwimatra, yaitu hanya memiliki dua ukuran panjang dan lebar. Nah, kalau misalnya garis itu tadi ujung sama ujungnya tidak bertemu, nah untuk bidang ini eh, si ujung sama ujungnya itu mereka harus bertemu atau tidak memiliki ujung. Nah, kayak contohnya bentuk persegi ini, bentuk lingkaran, terus ini segitiga, terus juga ini bintang, dan lain sebagainya. Ini kita coba cari di sini, misalnya ini ceritanya HP kan ya. Nah, di sini HP juga dia bisa disebut bidang. Nah, di sini juga kertas, sepatahnya itu disebutnya bidang. Dan bidang ini juga cuma memiliki dua ukuran, yaitu panjang sama lebar. Bisa kita lihat cuma punya panjangnya berapa, lebarnya berapa gitu. Jadi cuma punya, kalau misalnya teman-teman tahu di matematika cuma punya sumbu X sama Y. Y ke atas Y sama X doang. Nggak ada sumbu Z-nya. Sumbu Z itu yang memberikan volume. Nah, nggak ada sumbu Z-nya. Ya cuma ada panjang sama lebarnya doang. Kalau misalnya ada bidang, nah, ini adalah warna. Warna merupakan unsur yang gak kalah penting dalam desain grafis. Warna dapat memberi makna dan tema pada sebuah desain.
unsur ini terbagi dalam 2 kategori, yaitu warna yang timbul karena sinar yaitu RGB, dan warna yang dibuat dari unsur tinta atau CMYK. RGB sendiri ini singkatan dari red, green, sama blue. Kalau misalnya CMYK itu cyan, magenta, cyan ya bacanya, pokoknya tulisannya itu CYAN, magenta, yellow, sama K-nya black. Nah, kita ambil contoh di sini. Ini adalah sebuah palet warna. Jadi setiap teman-teman nanti dalam membuat desain grafis, teman-teman usahakan cari palet warna yang sesuai sama desain grafis yang teman-teman mau buat. Misal, ini tuh ada palet warna kayak gini yang atas. Nah, dan itu lebih ke menyampaikan sebuah informasi atau poster terkait webinar misal. Nah, webinarnya itu tentang misalnya tentang pendidikan misal. Nah, karena ini mungkin warna-warna cocok nih buat si desainnya, makanya langsung pakai warna yang sesuai sama apa yang mau kita sampaikan. Mungkin si warna merah ini bakal jadi warna, karena kan tema si posternya webinar pendidikan. Mungkin nanti bakal ada ilustrasi buku yang menggunakan warna coklat atau menggunakan warna oranye untuk latarnya, atau menggunakan warna ini untuk bidang-bidang yang bakal dipakai di sana, terus birunya bakal dipakai buat fontnya misal. Nah, atau misalnya kita mau bikin webinar tentang kecantikan. Pasti kan kalau misalnya kecantikan warnanya harus girly gitu ya. Nah, kita bisa lihat palet warnanya harus disesuaikan juga gitu. Kayak ini kan ada pink, putih, pink muda, sama ini tuh ada oranye agak pink. Nah, ini mungkin bisa disesuaikan sama desain apa yang mau kita sampaikan. Kan nggak mungkin ya si desain posternya itu untuk workout gitu atau gym yang laki banget gitu ya. Tapi posternya itu pakai warna ini kan nggak mungkin banget. Mungkin sih, cuman kayak kurang masuk. Jadi kita harus nyesuaiin warna sama info apa tuh dari desain grafis yang mau kita buat. Oke? Nah, lalu yang kelima ada tekstur. Tekstur ini merupakan visualisasi dari permukaan suatu objek yang dapat dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Contohnya, corak dari suatu permukaan benda. Ada yang halus, kasar, lembut, licin, berpori, mengkilap, dan sebagainya. Nah, bisa teman-teman lihat contohnya di sebelahnya. Ini tuh tekstur tembok. Kayaknya kalau dari Zoom agak kurang jelas. Tapi ini tuh tekstur tembok. Jadi kalau misalnya di desain kita latarnya pakai ini, atau misalnya kita timbun tekstur ini, terus sorry, terus transparanin. Jadi nanti tuh orang-orang yang lihatnya, wah ini desainnya kayak di tembok nih. Nah, ini juga si tekstur ini harus sesuai sama, nggak harus sih sebenarnya, ini lebih ke membantu atau menambah estetika dari sebuah desain. Kalau misalnya mau disesuaikan sama tujuan desain grafis itu juga tekstur ini bisa-bisa aja gitu. Nah, kayak misalnya ini tekstur tembok kita pakai buat desain grafis yang menggunakan style-style lukisan atau font yang digambar di tembok tuh apa namanya? Nah, yang suka anak-anak cepilok tuh. Nah, misalnya si desainnya itu ada yang kayak gitunya gitu, si unsur dalam sebuah desain grafisnya tuh. Kan kalau misalnya pakai tekstur ini agak cocok juga kan ya, gitu. Meskipun ini desain grafis, tapi ini nunjukin si teksturnya, oh ini di tembok. Nah, terus yang kedua ini lebih ke kayak kain putih yang bisa kita terapkan juga di desain grafis. Nah, ini juga tadi sama kayak yang tekstur tembok, ini juga bisa memperindah dalam sebuah desain gitu, biar aku nggak mau monoton lah gitu, si backgroundnya tuh cuma polos doang. Ya udah kita tambah tekstur si kain ini gitu. Jadi nanti si desain teman-teman itu akan ada unsur
eh, si kain-kainnya kayak gitu. Jadi nggak monoton ke yang melihatnya juga, gitu ya, kalau terkait tekstur. Nah, ini yang terakhir nih, ruang. Ruang saat membuat desain, mungkin kamu ingin memasukkan berbagai macam objek agar terlihat lebih kaya dan menarik. Namun, terkadang objek yang terlalu banyak dan menumpuk akan membuat mata audiens atau yang melihatnya itu menjadi jenuh. Oleh karena itulah, unsur ruang sangat dibutuhkan. Kita ambil contoh di sini, dalam sebuah desain, si desainernya itu atau si pembuat desainnya itu di sini ingin memasukkan barang-barang yang cukup banyak, ya, dan ingin memperlihatkan bahwa ada banyak barang loh di sini tuh gitu. Nah, tapi kita yang ngelihatnya tuh kayak aman-aman aja gitu, ngelihat ini tuh. Karena mereka tidak melupakan unsur dasar si ruang ini. Kita bisa lihat dari headset ke buku dia punya jarak. Terus ini flash disk sama si ini tuh kayak klip ya kalau nggak salah. Itu dia punya ruang sama buku sama headset, terus pulpen dan barang-barang lainnya gitu. Jadi nggak menumpuk secara satu sisi gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau membuat desain, teman-teman harus memikirkan ruang tersebut gitu. Kayak misalnya ruang antara font sama ilustrasi, font sama sebuah bidang, font sama sebuah garis, atau objek-objek yang ada di desain teman-teman pada saat nanti teman-teman membuat desain tersebut, teman-teman harus memperhatikan ruangnya. Karena contoh ini nih, ini apa namanya, si desainernya itu mencantumkan logonya, misalnya logonya logo Freepik ini. Nah, logonya pun mereka nggak ngasal gitu, jarak dari headset ke logonya pun ada si jaraknya gitu. Ini pun membantu si audiens agar mudah memahami si isi desain. Karena kalau misalnya free pick nih, terus ditempel sama buku gitu. Jadi si free pick belakangnya buku. Orang-orang tuh nggak tahu itu logonya cuma free pick doang atau free pick emang ada bukunya gitu si logonya tuh. Nah, itu fungsinya si ruang ini gitu. Jadi kitanya juga tidak istilahnya melihatnya tuh kayak yang sempit lah gitu ya. Jadi kitanya juga enak buat ngelihatnya dan informasinya juga mudah dicerna sama audiens atau si pembaca. Oke, mungkin ada cukup. Nah, oke.